Kabar sehat ibu semua? Alhamdulillah. Dompet sehat bu? Alhamdulillah. Selalu sehat Ustaz. Sehat. Ya. Ibu kan dirahmati Allah. Ada satu prinsip yang semestinya menjadi pegangan kita dalam hidup ini, agar kebahagiaan kita itu datang dari diri kita sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Karena bergantung pada orang lain adalah sakit hati yang paling disengaja. Ada masanya kita berbuat baik, orang lain tidak membalas dengan kebaikan, justru membalas dengan keburukan. Ada masanya kita juga berbuat baik, kita juga yang difitnah, kita yang dihukum atas apa yang tidak kita lakukan. Nah, itu sunnatullahnya kita sebagai manusia. Itu mengapa kita harus menggantungkan harapan kita itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena Allah lah yang maha adil, yang akan memberikan ganjaran berdasarkan apa yang dilakukan oleh manusia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu yang akan kembali kepada diri kita. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, keburukan itu juga yang akan kembali kepada diri kita. Jadi, gak perlu banyak berharap kepada manusia. Karena berharap pada manusia, ujung-ujungnya pasti kita akan Kecewa. Ibu yang dirahmati Allah, satu prinsip yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, semua pasti berlalu. Semua pasti Semua pasti hanya ada berlalu. 3 kata, tapi 3 kata ini mendalam sekali maknanya. Ulangi bersama-sama. Semua pasti berlalu. Ketika kita ada di bawah, banyak persoalan, banyak permasalahan, percayalah semua pasti berlalu. Sehingga sebagai makhluk kita tidak putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bukankah kita sudah menghabiskan 10, 20 atau bahkan 30 tahun lebih usia kita, dan permasalahan yang hari ini kita hadapi bukan hal yang baru. Sudah banyak tahun-tahun yang kita lewati masalah yang lebih besar dan kita berhasil. Buktinya ibu-ibu masih hidup. Iya. Ya, artinya masalah itu nggak berbahaya. Kalau saja masalah itu berbahaya, nggak mungkin kita masih menghirup udara bebas, kita masih beraktivitas dengan bebas. Masalah itu ada sebagai cara Allah bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang kita harapkan pertolongan cuma Allah. Itu kalau kita sedang mendapatkan cobaan. Tapi jangan lupa, ketika kita lagi di atas, juga ingat prinsip tadi, semua pasti berlalu. Kenapa? Agar kita nggak tinggi hati, nggak merasa diri kita lebih baik dari yang lain, nggak merasa sombong, karena semua pasti berlalu. Harta yang Allah berikan itu titipan, jabatan yang Allah berikan akan dipergulirkan, rumah, kendaraan, anak, semuanya titipan. Mudah bagi Allah untuk mengambil apa yang Dia titipinnya kepada makhluk. Jadi kalau kita di bawah, kita nggak merasa putus asa. Kalau kita sedang di atas, kita nggak merasa tinggi hati. Karena semua di kehidupan dunia ini pasti akan berlalu. Jadi bila dirahmati Allah, pada prinsipnya kehidupan ini akan dipergilirkan. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya Di atas. ada kalanya di bawah banget, ada kalanya terpuruk seakan-akan nggak selesai masalah hidup, dan itu biasa. Jadi jujur berahmati Allah, pada akhirnya kultum singkat kita pada pagi hari ini untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bayangin kalau semua yang kita butuhkan dan kita inginkan itu dipenuhi semua di dunia ini. Apa kira-kira yang ibu butuhkan dan inginkan di dunia ini? Harta yang banyak, betul? Pasti manusia. Pasti. Terus rumah yang bagus, kendaraan yang baik, suami atau pasangan
yang Yang ganteng kaya soleh. yang soleh, yang ganteng, yang yang soleh, terbaik pokoknya. anak-anak yang pendidikannya baik, masa depannya baik, yang menjadi qurrata a'yun kita di rumah, teman-teman yang selalu menyenangkan, lingkungan tetangga yang menenteramkan. Itu kan harapan kita, Bu. Hari-hari kita nggak mikirin urusan dunia. Apa bahayanya kalau semua kebutuhan dan keinginan kita terwujud? Sombong. Kita sombong, kita cinta kepada dunia. Kan itu penyakit alwahan. Penyakit alwahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia tapi takut Takut mati. karena semua yang kita mau ada, sehingga kita nggak mau meninggalkannya. Betul kan, Bu? Oh, Maka umat Islam itu orang beriman diberikan ujian agar salah satunya terhindar dari penyakit al-wahan. Allah. Cinta dunia tapi takut aman. mati. Akan bahaya, Bu, kalau semua orang itu punya keinginan dan kebutuhan yang dituruti sama Allah. Coba Ibu bayangin, Ibu mau sukses? Mau sukses, Bu? Mau banyak duit? Mau. Orang di luar sana Amin. pengen sukses, Ingin. pengen banyak duit. Ingin. Siapa yang nyapu jalanan? Siapa yang akan jadi kuli bangunan? Siapa yang akan buka rumah makan ketika kita lapar? Siapa yang mau jualan di pasar? Siapa yang mau jadi tukang ojek? Ya kan? Siapa yang mau bentulin genteng kita kalau bocor? Karena semua orang kaya nggak mungkin mau ngelakuin itu. Ibu mau berhasil, mau sehat? Mau sehat? Orang di luar sana mau sehat? Mau. Siapa yang mau jadi dokter, Bu? Itu rumah sakit sepi. Dokter pada suntik-suntikan dia kalau semua orang mau sehat. Obat nggak laku. Iya kan? Itu kenapa equilibriumnya, keseimbangan Allah ciptakan itu ada yang orang kaya, ada yang sederhana. Ada yang hidupnya untuk mendapatkan kekuasaan, ada rakyat biasa. Dan itu tidak tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Bahaya benar kalau semua orang itu sukses, semua orang itu sehat, semua orang itu punya mobil, punya rumah yang megah. Bahaya, Bu, tidak seimbang ekosistem alam nanti di dunia ini. Itu kenapa adilnya Allah itu bukan berarti sama. Adilnya Allah adalah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Semoga semua kita yang istiqomah hadir di majelis ini, Allah berikan semua yang kita butuhkan. Amin. Allah cukupkan rizki kita. Amin. Allah berikan rasa cukup dalam hati kita. Amin. Allah berikan ketenangan lahir batin kepada hidup kita. Amin. Hingga pada akhirnya kita memaknai hidup di dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, hanyalah sebuah ladang amal, mazra'atul akhirah. Siapa yang menuai, siapa yang menabur benih semakin banyak di dunia, kelak suatu hari dia akan menuainya, memanennya di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.